Aku Dengu yang selalu selaras dalam semesta. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini seperti yang kalian baca di judul ya, tentang cara cari uang yang cocok untuk kamu gitu ya. Sekali-sekali tentang material lah ya, tentang planning masa depan juga atau ya. Tapi di sini membaca juga karakter kalian gitu. Jadi disesuaikan sama energi kalian yang cocok, potensi kalian yang mungkin belum terbuka atau mungkin belum disadari, tapi kalian mungkin udah dapet intuisinya gitu. Atau mungkin yang sama sekali tidak disadari gitu ya. Jadi kayak potensi-potensi tertutup juga atau terpendam gitu. Dan langkah-langkah atau saran juga di sini ada gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi di sini aku tidak menjanjikan kesuksesan kalian kalau kalian misalnya mengembangkan potensi di sana gitu. Itu tergantung dari dari usaha kalian juga, dari rezeki kalian juga, dari approve semesta juga. Bukan aku yang menentukan kesuksesan kalian. Ini hanya salah satu peluang ya, salah satu peluang ataupun referensi yang mungkin bisa kalian sinkronisasikan juga sama diri kalian sendiri gitu. Oh, ternyata aku punya bakat di sana. Kalau misalnya aku belajar di sana, aku ada peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik ataupun mendapatkan kebahagiaan. Nah, dalam cara mencari uang yang baik ini, yang cocok untuk kalian ini bukan hanya tentang mendapatkan uang aja ya, tapi juga kalian tuh enjoy gitu untuk menjalaninya gitu. Oke, nanti juga ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga atau saran-saran juga di sini. Oke, kalian bisa pilih beberapa file ya, bukan hanya satu file aja karena ini juga general reading gitu. Resonate atau tidaknya kalian tolong untuk sinkronisasikan atau untuk pikirkan dengan diri kalian sendiri juga, jangan ditelan mentah-mentah. Oke, ini file 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kalian yang ingin mengasah intuisi kalian gitu, pastinya ya kalau misalnya general reading itu pasti perlu mengasah intuisi biar cocok juga pembacaannya juga untuk kalian itu. Kalian bisa berdoa dulu, bertanya dalam hati, pekerjaan apa sih yang sebenarnya cocok untuk kalian gitu, atau enggak bagaimana cara mencari uang yang cocok untuk kalian gitu. Pel 1, pel 2, pel 3, pel 4. Kalian bisa tarik nafas, tutup mata dan tarik nafas. Oke, tapi bagi kalian yang belum bisa memilih, aku akan membuka kartunya ya. Membuka kartunya. File apa yang mana kira-kira yang akan membuat kalian tertarik gitu. Cara kalian mencari uang. Yang kebalik aku biarkan kebalik, yang tidak kebalik ya memang tidak kebalik gitu ya. Cara mencari uang. File nomor 1. Oke. Maaf ya kalau misalnya ada gimana-gimana gitu, suara di belakang, ada suara lagi hujan. File nomor 2. Hujannya makin deras. File nomor 3. File nomor 4, satu-satunya dong yang warna hijau yang file nomor 4 ya. Tapi aku saranin jangan tertarik sama penampilan luar, tapi dari intuisi kalian aja ya, intuisi dulu. Baru kalau misalnya tetap bingung sama intuisi, baru penampilan luarnya bisa dilihat juga. Kayak gitu, yang mana kira-kira sesuai sama kalian. Oke, kita ke file nomor 1 dulu, 2, 3, dan 4. Silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Dan selamat menonton, sampai bertemu nanti. Bye! Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1, cara cari uang yang cocok untuk kalian ya, yang bisa membawakan kalian lebih ke enjoy menjalaninya juga, dan mungkin ada peluang-peluang yang lebih baik. Oke, cara mencari uang yang cocok untuk kalian. Oke, ingat, tolong ini dipikirkan dulu juga, disinkronisasikan sama keadaan asli kalian ya, jangan plok-plok diambil, karena ini mungkin aku akan menyebutkan beberapa pekerjaan. Oke, kalian cocok bekerja sendiri, kalian cocok kalau misalnya dalam tim itu pun perlu adanya kayak yang proyek-proyek sendiri, bukan proyek-proyek bersama-sama, karena di sini cenderung warna biru adalah hal-hal yang ini ya, hal-hal yang memang dilakukan sendiri gitu. Kreativitas ya, kalian di pekerjaan yang berkaitan sama kreativitas dan juga anak-anak. Oke, ini lumayan banyak, lumayan besar pilihannya. Kata kuncinya adalah tentang kreativitas anak-anak dan juga bekerja sendiri. Nah, contoh-contohnya itu kalian bisa ini kayak
melukis juga bisa mewujudkan apa yang memang ada di dalam harapan kalian atau impian kalian, imajinasi kalian, pikiran kalian, tentang hal-hal yang kalian ada di masa anak-anak juga, tapi itu yang selalu berkaitan sama hal-hal kreatif. Bisa juga kalian jadi freelancer di sini juga bagus ya, karena memang lebih oke kalau kerja sendiri, lebih enjoy kalian tuh bekerja sendiri-sendiri. Dan juga tentang anak-anak, oke kalian bisa membuat mainan anak-anak. Kalau misalnya ditanya apakah membimbing anak-anak gitu, enggak juga, bukan membimbing, karena katanya di sini juga bisa sih membimbing, bisa komunikasi, bisa. Tapi kalau kalian sudah sudah stabil, sudah mateng, udah benar-benar kayak perlu pendidikan, perlu belajar lebih mendalam lagi kalau misalnya kalian masuk ke membimbing. Tapi kalau misalnya kalian menciptakan produk karya gitu untuk yang bisa dimainin sama anak-anak, entah itu boneka, entah itu permainan anak-anak atau apanya gitu ya, itu lebih oke gitu. Mungkin kalian berada di pabrik, itu bisa juga. Kalau misalnya kalian mau kerja sama orang di sana ya, tapi bisa juga kalian usaha kreatif, usaha rumahan di sini untuk membuat mainan anak-anak kayak gitu ya. Dan juga kreativitas tentang melukis, tentang ini hal-hal yang abstrak, bukan hal-hal yang terstruktur dengan gimana-gimana, kecuali yang kayak tadi aku bilang, yang mengajar itu pasti bakal terstruktur. Kalau misalnya healing nggak terlalu ngelihat ya, tapi kayak lebih ke kalian misalnya kalau misalnya jadi konselor, tapi kayak konselornya itu yang tahu potensi anak atau bakat anak itu sebaiknya seperti apa sih gitu, diarahkan seperti apa, daripada ke healing gitu, lebih ke kayak bakat, mengembangkan bakat, kreativitas anak-anak juga atau orang lain juga. Ataupun kalau misalnya kalian terjun ke bidang konsultasi, ini bisa yang mengobati masa luka-luka atau trauma masa anak-anak. Kalau misalnya ada niat mencari tentang psikologi, itu bagus tentang psikologi anak gitu ya di kalian. Dan berkaitan sama anak-anak lah, itu kuncinya. Kalau keluarga nggak begitu, tapi lebih memang cenderung terkhusus ke anak. Dan reflection juga, jadi memang mirror kalian juga. Mungkin di pengalaman hidup kalian ada sesuatu ya yang terkait sama ini, jadi kalian bisa kayak mempelajari pengalaman hidup kalian sendiri juga gitu ya, sama untuk mengembangkan kreativitas kalian. Nah, jujur aja mungkin kalian di sini kebanyakan yang sudah sadar sama potensi kalian ini, dan mungkin juga udah menjalani gitu, karena kartunya lumayan baik, lumayan ngalir, lumayan deket ya energinya gitu. Terus kalau misalnya selain itu apa ya, enggak ada sih, lebih spesifiknya ke memang ke anak-anak gitu. Atau aku juga buka 4 kartu dan memang sengaja aku kayak spesifikin gitu. Membuat yayasan mungkin bagus juga, tapi kalau yayasan itu kan bukan gini ya, bukan fokus ke keuangan ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin fokus ke keuangan, mungkin kalian bisa menjual sesuatu yang berkaitan sama hal yang disukai sama anak-anak gitu. Kalau makanan bisa, tapi yang lucu-lucu gitu, ada daya keindahannya, keimutannya ya, kayak masa-masa anak-anak gitulah, sesuatu yang berkaitan sama masa-masa anak-anak gitu. Oke, sekarang aku akan membaca tentang potensi kalian atau apa yang sebaiknya kalian perhatikan jika kalian memang ingin terjun ke sana gitu ya. Yang perlu kalian, di sini memang ada potensi berupa keuangan dan kenyamanan ya. Secara finansial, bukan berarti gini ya. Kalau misalnya kalian berinvestasi, misalnya kalian mengeluarkan modal kalian tuh sekarang untuk ini ya, untuk anak-anak ini, kalian bisa untung, bisa. Tapi intinya di sini bukan untung yang gimana naik, bukan. Langsung naik itu bukan, karena di sini seperti harta karun. Kira nggak tahu ya dalamnya itu apa nih, peti harta karunnya nih apa aja isinya, seberapa banyak uangnya gitu ya, nggak tahu. Tapi ada peluang yang baik di sini. Nggak ada kerugian dari segi material. Kalaupun itu nggak untung ya, seenggaknya itu berkecukupan atau balik modal
seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ten of Cup. Di sini ada keuntungan dari gini juga, dari keluarga, dari kenyamanan kalian melakukan pekerjaan itu ya. Ada dukungan juga dari orang-orang sekitar, dan dukungan ini lumayan banyak gitu. Jadi kalian lumayan enjoy menjalaninya. Hanya saja kalian perlu mengetahui yang mana yang benar-benar bisa kalian terjang, yang mana enggak gitu. Karena di sini seperti kalian memiliki memiliki potensi, kalian tahu ada potensi gitu. Tapi kalian hati-hati kalau misalnya kalian belum selesai nih si mirror kalian sendiri, jadi perlu evaluasi diri kalian sendiri. Ada mungkin luka masa lalu yang belum selesai, itu nanti takutnya bakal ngebawa ide-ide yang justru menjerumuskan, dan juga kayak orang-orang yang justru menjerumuskan juga, karena energi kalian sendiri yang tidak kalian sadari nih sebelumnya ada sesuatu yang belum kalian sembuhkan. Nah itu, jadi bisa terluka. Potensi kalian bisa melukai diri kalian sendiri gitu. Yang kalian awalnya lihat sebagai potensi itu bisa melukai diri kalian sendiri kayak gitu, karena nggak bisa cara makainya, nggak bisa juga belum, yang sebenarnya kayak belum oke untuk jalan karena ada luka di dalam diri kalian sendiri, mungkin di masa kanak-kanak kalian juga, atau di pengharapan-pengharapan yang belum terwujud sebelumnya gitu ya, atau apapun itu ya, tentang di dalam diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian nekat terjang, itu bisa jatuh, tapi tidak begitu untuk keuntungan atau kerugian finansial, enggak juga sih, tapi hanya lebih ke oke lah, kenaik lah itu, tapi kayak ada kekecewaan, ada ternyata berat gitu, ternyata kok gini ya, dan malah justru ujung-ujungnya kalian berhenti di tengah jalan karena kalian merasakan luka yang sama, atau merasakan hal yang aduh gitu, kayaknya aku salah langkah deh, habis itu kalian berhenti gitu. Padahal nggak salah langkah yang gimana juga, hanya saja ini kayak memang ada sesuatu yang kalian belum sadari gitu tentang luka kalian. Kalau misalnya kalian udah merasa baik-baik aja, coba evaluasi lagi gitu, bener nggak sih itu baik-baik aja, atau hanya perasaan kalian aja sih. Jadi sebelum kalian mulai melangkah, meskipun di sini potensinya oke, tapi kalian perlu healing dulu diri kalian agar nanti nggak menyesal di kemudian hari kalian sudah terjun di bidang itu gitu, terus kalian menyesal karena karena pola kalian, karena pikiran kalian sendiri, dan itu juga yang menutup mata kalian, susah untuk kalian lepas dari permasalahan-permasalahan yang sama yang berulang-ulang kayak gitu. Jadi memang perlu reflection, perlu lihat cermin dulu, aku ada masalah apa sih di masa kanak-kanakku gitu, atau ada masalah apa sih yang kayak apakah aku masih kekanak-kanakan atau gimana gitu. Dan perlu evaluasi dulu hal apa sebenarnya yang bisa kalian ciptakan dari daya kreasi kalian yang diperlukan oleh anak-anak, yang daya pasarnya juga oke gitu. Jadi memang perlu analisa itu pasti ya. Jadi ya kalian ada peluang di sana, dan jangan langsung serta-merta diserobot, tapi dianalisa dulu. Oke? Jadi itu aja untuk kalian yang memilih pil nomor 1. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pile nomor 2 tentang cara cari uang apa sih yang cocok untuk kamu atau yang baik untuk kamu ya. Oke, kartu utama di sini Nine of Cup. Mungkin kalian akan mendapatkan kenyamanan atau merasakan kenyamanan ya. Kayak kebanggaan juga untuk diri sendiri, apresiasi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan kalian mungkin udah oke lah di jalan itu gitu, kayak nyaman aja di potensi kalian itu. Oke, kita buka dulu tentang yang cocoknya apa? Yang cocoknya, ini sesuatu yang melihat ke keluar dan ke dalam, komunikasi, dan juga langkah-langkah yang baru, extrovert ke tempat yang baru, kesetiaan. Oke, jadi di sini kalau misalnya kalian ingin mencari kerja ya, atau cara cari uang yang cocok itu memang bukan hanya berada di satu tempat atau berada di suatu perusahaan gitu, tapi kalian bisa aja yang misalnya kalian di satu perusahaan, tapi perusahaannya itu bisa memberikan kalian peluang untuk melihat ke tempat yang lain gitu, melihat ke dunia yang lain, baik itu dinas seperti apa gitu ya, yang keluar gitu, atau kalian memang yang sendiri
Nah, di sini bukan berarti kalian tidak bisa atau tidak baik bekerja dalam kelompok. Ini bisa dua-duanya, bisa sendiri, bisa dalam kelompok. Tapi ini adalah kata kuncinya yang terkait sama humanis, sama orang-orang, terkait kayak mengkomunikasikan orang-orang. Misalnya contohnya adalah customer service, misalnya HRD juga bisa. Ya, membimbing juga, jadi spiritual guide emang kayak jadi kayak apa ya, jadi yang bimbing orang juga bisa gitu, tapi lebih ke gini, ke meng apa ya, menghubungkan orang A dan orang B gitu, kayak ya potensi-potensi yang menghubungkan orang-orang gitu dari jauh. Nah, ini memang humanis, memang terkait sama love juga, sama perasaan juga di pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian bekerja sama orang tuh kalian setia gitu, ada kesetiaan di kalian tuh. Terus kalian juga suka, jika ya pastinya ya siapapun pasti bakal suka kalau misalnya orang itu setia sama kalian. Nah, kalian ini kayak bisa juga menempatkan orang-orang gitu ya, ini cocoknya di mana, dengan potensi seperti ini dia cocoknya di sini gitu. Nah, bisa juga jadi konsultan yang seperti itu, kayak yang HRD oke di sini, guru juga masih masuk sih pekerjaan di sini. Ini ya kayak ada pekerjaan yang membutuhkan kesetiaan, dari segi perasaan ya, dari segi komunikasi juga, kayak customer service juga bisa di sini. Atau intinya adalah pekerjaan yang bisa mengkomunikasikan orang-orang A dan B gitu, jadi komunikasinya jadi satu gitu. Ya, terus itu untuk lihat ke yang lebih luas. Kalau misalnya dibilang ada daya analisa, daya analisa perlu, tapi lebih ke gini sih, lebih ke yang pakai perasaan gitu, biar gimana ngolah kata-kata yang sebenarnya kalau misalnya disampaikan itu bisa membuat orang terluka atau gimana, tapi bisa jadi lembut ya, bisa jadi lebih lembut ya untuk kata-katanya gitu. Jadi kayak ya di bidang komunikasi sih lebih tepatnya di sini. Kalau misalnya tentang konsultan itu kan perlu gini ya, perlu yang namanya tuh ada masalah orang nih, ada masalah orang apa, kalau misalnya konsultan untuk hati ya. Tapi kalau di sini kayak nggak terlalu gini sih, nggak terlalu ke konsultan, tapi lebih ke kayak memang ada suatu perusahaan yang memperkerjakan, dan itu menghubungkan gitu. Kalian perlu menghubungkan orang-orang dalam perusahaan itu, atau menghubungkan perusahaan itu kepada hal-hal yang di luar gitu. Kalau misalnya dagang pun, misalnya di sales nih misalnya bisa, tapi lebih ke gini, lebih tepatnya itu kayak komunikasi sih. Kalian tuh menghubungkan komunikasi itu, humanis juga. Coba aku baca untuk peluang keuangannya adalah two of pentacles, ada 50-50 sih sebenarnya. Pilihan mungkin kalian agak susah juga untuk mengambil cara cari uang yang gampang, bukan cara cari uang yang baik lah gitu ya, untuk kalian, yang tepat untuk kalian. Susah untuk memutuskan. Iya, pasti akan susah juga, karena jujur aja kalau misalnya ditanya apakah aku akan sukses di sini, 50-50 masih, itu energinya tergantung untung-untungan, masih untung-untungan. Cuma kalian nyaman aja di sana gitu, kalian nggak terlalu terbebani, dan kondisi kesehatan kalian aku rasa bakal baik-baik aja. Cuma kalau misalnya kalian yang terbebaninya adalah di bidang memutuskannya juga, baik nggak sih gitu, aku ambil nggak sih gitu, kayaknya bakal berat dalam memutuskan nih. Masih 50-50, dan Queen of Cup-nya kebalik. Jadi di sini mungkin ada rasa kekecewaan juga ya, karena itu kan komunikasi kan ya, pasti berkaitan sama orang-orang yang mungkin bisa saat komunikasi orang-orang itu nggak baik gitu, atau marah-marah, terus misalnya kalian bisa baper seperti itu, bisa ya, tapi memang perlu distabilkan. Kalau misalnya kalian perlu mental dulu nih, kalau misalnya kalian mau di kerjaan-kerjaan yang seperti itu ya. Oh iya, komunikasi juga bisa kayak gini nih, penerjemah bisa, baik yang bahasa Indonesia, baik yang langsung, baik yang langsung ataupun booknya itu ya, dari
dari si di balik layar, baik yang langsung kayak misalnya nih ada event, terus narasumbernya tuh orang luar gitu ya, terus kalian tuh yang jadi penerjemah di event tersebut gitu, di misalnya seminar tersebut gitu ya, yang mengucapkan gini gitu, kalian bisa belajar bahasa di sini, karena komunikasi itu sih yang perlu gitu. Atau bisa juga kalian kalau misalnya nih ada anime kalian terjemahin dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, atau hal-hal yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu, misalnya ya sebaliknya gitu, ada potensi di penerjemahan juga tuh. Ini intinya adalah hal-hal humanis yang menghubungkan satu orang A dan orang B agar bisa bersama-sama gitu ya. Tapi bukan tentang masalah love, bukan, karena di sini tidak ada masalah love, tidak ada juga masalah yang tentang galau-galauan gimana, tapi lebih ke hubungan yang profesional gitu ya, hubungan bisnis yang profesional gitu. Jadi yang perlu kalian perhatikan juga adalah kalian di sini belum fix bakal ke sana atau enggak, tapi karena memang keuangan kalian itu ya aku nggak bisa janjikan gimana, dan yang kebaca di sini adalah belum begitu baik dan masih kayak biasa-biasa aja, nggak kurang nggak lebih gitu. Mungkin beberapa saat bakal ada kurangnya juga, tapi tidak lama gitu lah ya, intinya berkecukupan. Dan Queen of Cup-nya di sini yang kebalik, dan Two of One ini karena belum memutuskan sih, jadi nggak apa-apa juga. Mungkin ada jalan juga untuk kalian berpindah gini ya, berpindah tempat dari rumah gitu, kayak pindah negara, mungkin juga bisa berpetualang di negara itu, kalian bisa langsung membuat buku di sana, atau membuat penerjemahan atau apa gitu ya di sana, bisa juga seperti itu. Cuma Queen of Cup-nya ini kebalik, kalian perlu kesiapan dari mental kalian dulu gitu, kesiapan dan juga kayak keteguhan hati, intuisi, karena Queen of Cup ini nggak tahu kenapa ya energinya besar ke kekecewaan. Mungkin kalau misalnya kalian ngambil jalan ini terus kalian stuck di tengah jalan gitu ya, kalian tuh kecewa gitu, aduh kenapa sih aku ngambil jalan ini gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya pun kalian sudah menemukan yang namanya kesetiaan atau kesukaan di sana, ya itu akan baik-baik aja, kecewa-kecewanya itu nggak akan gede-gede gimana juga. Dan ini kalian perlu bahasa itu kalian perlukan, dan juga kalau misalnya relasi, ya relasi itu pasti perlu. Cuma ini bukan yang hanya di satu tempat, tapi ini kayak menyebar luas gitu ya. Kalau misal pun di Indonesia contohnya, itu ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya gitu ya, ada yang di Bali gitu. Jadi kayak luas-luas gitu lah tempat-tempatnya untuk relasinya itu pun. Kalian tuh jarak jangka yang luas gitu, bukan yang kecil-kecil apa ya, bukan yang di satu tempat aja gitu, tapi yang perlu relasi yang dari berbagai tempat juga kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang telah memilih file nomor 2. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3. Oke, cara cari uang yang cocok untuk kalian ya. Tapi ingat di sini aku tidak menyanyikan kesuksesan kalian, tapi cari uang tuh mungkin kalian bisa mengembangkan potensi kalian, belajar, dan juga mendapatkan ketenangan dari situ. Untung-untungnya kalian bisa mendapatkan uang yang baik. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara gitu, ada suara hujan, lagi hujan. Oke. Ya, yang pertama aku baca dari Ace of Coins-nya ini. Cara cari uang yang baik untuk kalian sebenarnya ini adalah kartu utama gitu, kartu karakternya itu lebih ke cakra dasar ya, lebih ke menciptakan dunia kalian sendiri, tentang kreativitas juga. Tapi ini cakra dasar perlu kestabilan, perlu apa ya, dongkrak dongkrak apa ya, kayak yang dorongan di langkah awal gitu. Perlu ngegas di awal, dorongan lah di awal, kayak misalnya kalian menggelindingkan bola salju, itu mungkin berat di awal gitu. Jangan bola salju itu contoh yang agak melenceng. Jadi mungkin kayak mendorong batu lah gitu, itu kayak berat di awal, tapi kalau misalnya dia udah gelinding ya lancar-lancar aja. Nah seperti itu, perlu kayak dorongan awal yang boom gitu, tapi bukan berarti yang tergesa-gesa ya, kayak perlu semangat lah gitu, perlu semangat di awal.
Oke, cara cari uang yang cocok untuk kalian tuh apa? Oke, kenapa fajarnya terbalik ke sini? Bagi kalian yang suka gini, suka ini kan dunia baru ya, dunia baru juga. Bagi kalian yang suka untuk berpetualang, itu hobi yang baik ya untuk kalian mencari uang juga ya. Dan tempat-tempat yang baru bisa juga nih kayak desa, kalian ke desa-desa atau kayak ngevlog ini bisa juga sih sebenarnya kalian. Atau kalian menciptakan kayak tempat-tempat yang baru. Misalnya kalian menemukan atau kalian membeli tanah, mengolah tanah tersebut itu menjadi tempat yang bisa berkebun gitu bisa juga. Tapi ini nggak berkebun sini kayak lebih ke oke lah misalnya itu diolah untuk berkebun, tapi itu yang ngolah orang lain. Mungkin untuk menumbuhkan pohon ya kalian tidak begitu ada bakat di sana juga, mungkin ya beberapa ada mungkin, tapi lebih ke yang mengatur atau menemukan suatu tempat yang baru atau potensi yang baru. Tempat ini ada potensi gini gini gini, jadi kalian bisa gunakan tempat itu sebagai yang sesuai analisa kalian tadi gitu, potensi kalian tadi. Hanya saja di sini adalah suatu yang mengambil resiko yang besar dan suatu yang sulit juga. Memang jujur aja ini tidak bisa dilakukan oleh banyak orang gitu, nggak bisa. Seperti kalian kayak sebagai pelopor gitu ya, mungkin kalian berada di sebuah desa dan kalian membuat inovasi, itu juga bisa. Ini intinya adalah kalian membawakan arus yang baru atau lahan yang baru ke kehidupan orang-orang lain, memberikan lapangan pekerjaan yang baru gitu. Ya ini lebih ke menciptakan hal yang baru, inovasi, tapi bukan yang benar-benar dari yang tidak ada, tapi dari yang ada, dari yang sudah ada tapi kayak perlu dikembangkan gitu loh, dari ya seperti itu, perlu dikembangkan. Adanya kesenangan dari keluarga juga, kayak bukan konsultan, bukan yang bukan yang terkait sama komunikasi sih. Misalnya komunikasi antara kalian sama klien tuh bukan, tapi ini kayak yang hubungan keluarga, mungkin kalian ada bisnis keluarga juga. Bagi yang udah punya bisnis keluarga bisa dilanjutkan itu, tapi membuat inovasi yang baru juga di bisnis tersebut. Kemudian ada new beginning ya, terus daun fajar. Oke, ini aku belum terlalu dapat yang spesifiknya, kecuali memang udah ada sesuatu yang udah ada nih, terus kalian kembangkan gitu ke hal-hal yang baru, atau memang ada lahan gitu, kalian kembangkan ke lahannya itu untuk digunakan ke suatu hal gitu, suatu hal. Nah, ini tentang agama juga bisa, ada yang ingin menjadi pendeta, tapi itu bukan kalau pendeta fokusnya bukan gini ya, bukan ke keuangan ya, tapi ke pelayanan juga gitu ya. Memang bisa mendapatkan uang, bisa dari donasi gitu ya, kayak aku misalnya kan terkait hal-hal spiritual juga gitu, tapi aku kan kalau misalnya itu personal reading kan aku pasang tarif juga gitu, karena nggak mungkin aku readingin semua dengan gratis juga gitu, tepar guanya ya, perlu waktu untuk diri sendiri dan juga perlu uang juga, so pasti. Dan ya terkait sama hal-hal keagamaan itu bukan hanya pendeta ya, tapi juga mungkin bisa memelihara wihara, atau kalian bisa membuat bangunan-bangunan yang nantinya akan difungsikan ke tempat-tempat suci gitu. Untuk anak-anak emang sih di sini ada kayak masa-masa anak-anak gitu, tapi ini lebih ke energi baru yang berhembus gitu, bukan semerta-merta artinya itu anak-anak gitu, kayak energi ini lebih ke energi barunya tuh. Oke, coba aku lihat dari kartunya yang lainnya perlu kalian perhatikan. Untuk misalnya jika kalian ingin terjun ke dunia itu ya, oke, kartunya ngeblank semua. Ini mungkin memang rumit, pilihan yang rumit. Kalau misalnya kalian terjun ke sini, keuangan kalian itu mungkin agak perlu dikesampingkan dulu, karena ini lebih ke pekerjaan yang sosial juga gitu ya. Dapat kalian uang, tapi jangan terlalu menaruh harapan besar untuk keuangan kalian. Ini kalian enjoy, kalian dapat uang,
tapi kalian enjoy juga melakukannya karena itu. Nah, mungkin kalian bakal berada di permasalahan-permasalahan yang perlu kayak mengembangkan potensi orang-orang. Ini mungkin orang-orang itu udah dari sekitar kalian juga, udah kenal juga gitu ya di masa lalu kalian, ataupun memang masih ada sampai saat sekarang gitu. Ini berwarna-warni potensi orang-orang, cuma kalian perlu mengembangkannya juga menjadi lebih baik gitu, menjadi biar lebih selaras. Nah, di sini juga memang ada berbagai macam potensi dari orang-orang dan juga dari diri kalian. Mungkin kalian ada banyak jalan, tapi agak susah untuk memilihnya. Kalian juga punya daya cipta yang menciptakan jalan sendiri. Kayak yang aku tadi, oke, ada tempat seperti ini, kalian bisa ngarahin kemana gitu. Ini meluas sih potensi kalian, jadi jadi memang agak susah untuk dipersempit gitu, agak susah untuk mungkin kalian mengalami masalah dalam memilih gitu ya, memilih jalan. Tapi yang pertama-tama adalah perhatikan dulu apa yang sudah dikembangkan oleh keluarga kalian, itu dulu yang awalnya. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dan tentang apa ya, kepuasan batin kalian sendiri itu seperti apa gitu. Ya mungkin pasangan kalian juga akan membantu di sini. Soalnya ada Two of Cup, tapi ini kebalik. Tapi kayak mungkin belum menemukan jalan sih di sini ya, belum sinkron gitu sama pekerjaan kalian atau tentang keuangan. Apa sih cara cari uang apa yang baik misalnya untuk kalian kayak gitu. Maaf ya, hujannya makin deras, jadi kalau misalnya kedengeran bzzz gitu, itu hujan. Hujan makin deras. Cuma aku berusaha untuk apa ya, spesifikin. Jadi kalau misalnya di kalian ada yang keluarganya itu sudah berbisnis gitu atau sudah bekerja di suatu tempat, kalian bisa belajar dulu tentang itu gitu ya. Hanya saja di sini memang ada kata-kata kunci tentang keagamaan, kata-kata kunci tentang anak-anak, dan tentang potensi-potensi mereka kayak gitu. Oke, kalian bisa terinspirasi dengan kata-kata kunci itu, bisa kalian kembangkan lagi. Terus ada Fajar, pekerjaan yang di pagi hari, pekerjaan yang dilakukan pagi hari. Bisa juga sih seperti itu. Apa ya pekerjaan yang spesifik dilakukan pagi hari? Mungkin menyiapkan sarapan, menyiapkan makanan. Bisa juga. Oh, bisa juga ini kayak gini. Panen di pagi hari. Iya ini daratan tinggi juga. Bisa terkait sama teh juga sih di sini, atau sesuatu hal yang bisa kalian lakukan di pagi hari. Kalau ini kan memang lahan ya, yang tadi aku bilang lahan gitu. Dan anak-anak yang bisa dilakukan sama anak-anak pagi hari juga bisa. Ini kata kuncinya ada sesuatu yang bisa kalian lakukan di pagi hari kayak gitu. Terus ya banyak jalan sih, banyak pilihan justru, tapi itu jadi bumerang sendiri, jadi kayak bingung, banyak pilihan, aduh aku mau gimana, banyak jalan, bisa nyiptain jalan sendiri juga, tapi yang cocok yang gimana. Oke. Pertama-tama lihat bisnis keluarga dulu, kemudian lihat mungkin pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kakak, oleh adik mungkin juga bisa, atau oleh ayah dan ibu. Dan itu ada terkait sama anak-anak, sama agama, dan juga sama masa-masa di waktu di pagi hari seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Hai untuk kalian yang telah memilih file nomor 4. Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada suara-suara Z itu hujan. Hujan yang makin deras gitu ya. Nggak tahu sih kedengeran atau enggak suara hujannya. Oke, untuk kalian yang memilih file nomor 4, cara cari uang apa yang cocok untuk kalian? Princess of Cup. Oke, ini satu-satunya kartu yang warna hijau ya. Setelah yang tadi elemennya adalah merah dan orange gitu. Ini tentang heart chakra kalian, tentang kemampuan kalian untuk menumbuhkan sesuatu, mengayomi, apa lagi ya, daya cinta kasih kalian. Oh ya, kecantikan juga, tentang wanita, tentang alam bawah sadar juga bisa. Oke, mari kita buka. Baru bilang alam bawah sadar ada full moon.
aku tadi belum lihat sih kartunya apa gitu. Aku langsung selesai selesai apa namanya, selesai kocok kartunya langsung aku tag videonya. Jadi oke, memang ini alam bawah sadar generasi nurturing. Oh ya, godaan. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang memilih file nomor 4 ini adalah seorang perempuan. Tapi bisa jadi kalian memang divine feminim kalian yang lebih besar. Divine feminim yang kayak di kalem, kebijaksanaan, merawat, menumbuhkan ya, cinta kasih kayak gitu ya, humanis. Oke. Nah, ini kalian bisa mengetahui alam bawah sadar orang-orang juga, apa ya, permasalahan orang-orang seperti apa. Oke, ini ada yang secara, maaf hujannya makin deras. Ini ada yang secara apa ya? Secara individu, ada juga yang secara sosial atau kelompok atau kayak masyarakat gitu ya. Oke, satu-satu dulu. Yang individu, bagi kalian yang ingin terjun di bidang komunikasi atau secara konsultasi ini oke, karena ada full moon. Bisa juga ini kalian yang terjun ke arah-arah spiritual ya, ke arah-arah spiritual ini baik juga. Mungkin kalian kayak apa ya, kristal bagus, mungkin kayak menjual kristal oke juga di sini. Energi moon yang bisa dijual, energi moon konsultasi air, healing ya, jadi healer juga bisa kalian di sini. Elemen yang baik untuk kalian bekerja itu juga air, kemudian ya healing kristal, air, obat bukan aromaterapi, bukan, tapi ini yang herbal juga bisa ya untuk kalian. Selanjutnya tuh yang apa ya, dan itu kayak ada kitab, ada buku, ada panduan ya, jadi kalian memang perlu belajar juga, atau mungkin kalian yang membuat panduan tersebut, panduan tentang pengobatan. Nah, bagi kalian yang cukup tertarik tentang DNA, bisa juga seperti itu. Kedokteran juga kalian oke di sini. Ini tentang hal-hal yang berkaitan sama healing ya. Dan kalau misalnya tentang sosial, mungkin kalian bisa jadi kayak yang konsultan, melihat apa ya, perkembangan sosial itu seperti apa gitu. Kalian bisa membuat buku, membuat jurnal juga tentang perkembangan masyarakat atau kondisi masyarakat itu seperti apa kayak gitu ya. Ya, dari generasi ke generasi pastinya. Dan juga ini ada divine maskulin yang terbalik, jadi pekerjaan kalian ini yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok, bisa dua-duanya, tapi bukan yang bekerja dengan fisik, tapi kalian bekerja dengan pikiran kalian gitu, bekerja dengan alam bawah sadar, lebih tepatnya ke yang daya analisa, kekuatan moon daripada yang sun. Mungkin kalian juga ada yang aktif di malam hari, lebih aktif di malam hari daripada di siang hari gitu. Ini pekerjaan yang, oh ya btw, kalau misalnya kalian ingin membuat atau menciptakan daya-daya yang kreatif atau di hal-hal kreatif juga itu bisa, tapi itu yang kayak gimana ya, ada manfaat di balik keindahan, ada manfaat di balik itu ya, ada apa ya, perkembangan juga, ada kekompakan juga ya, perlu kalian itu kayak yang di misalnya sosial yang kayak tadi aku bilang, di hal-hal yang besar tuh. Lebih ke healer sih sebenarnya kalian ini, daya healernya kalian oke. Merawat anak-anak juga baik sih kalian gitu, jadi kayak misalnya ingin bekerja, tapi bukan, kalau misalnya di nomor 1 itu kan produk ya, kalau di nomor 4 ini, kalau nomor 4 lebih ke apa ya, ke fisiknya, ke jiwa anak-anaknya gitu, atau ke si anaknya itu gitu, kayak merawat anaknya gitu, seperti itu. Kalau misalnya dibilang menumbuhkan pohon, itu pohon-pohon yang baik tentang moon itu kayak misalnya lavender, kayak misalnya itu lotus gitu ya, cocok untuk moon juga gitu. Kenanga, hal-hal yang berkaitan sama bunga, moon, cherry, pohon moon, teh juga, sebenarnya teh juga moon sih menurut aku, tapi ada sunnya juga, energi teh. Apalagi ya yang pohon-pohon energi moon gitu,
Ya, atau Wijaya Kusuma bisa juga kalian manfaatkan itu misalnya, karena kalian ada daya untuk menumbuhkan juga, untuk berkebun juga baik gitu, tapi kalian paling bersinar atau paling oke adalah pada saat malam hari, seperti itu. Atau hal-hal yang memang mekarnya itu di malam hari, mekar di malam hari, atau yang bisa kalian manfaatkan untuk healing ya, seperti itu. Ya, coba aku lanjut ke apa yang perlu kalian perhatikan jika kalian memang perlu di sini gitu, perlu atau ingin melangkah di sini. Oke, jujur aja aku tidak memberikan harapan palsu seperti oke, kalian akan berhasil di sini, kalian akan sukses di sini. Enggak, jalan kalian panjang. Jalan kalian panjang, kalian perlu belajar dan kalian perlu untuk tidak terlalu berambisi yang menggebu-gebu gitu ya. Jangan terlalu berambisi yang menggebu. Sorry, HP ku daya baterainya. Oke. Terus di sini oke lah, kalian sudah ini sudah mantap sih. Kalau dari segi energi kalian bisa auto jalan sekarang, bisa sambil belajar pelan-pelan, tapi di sini kalian perlu untuk membuat kondisi diri kalian itu stabil atau sehat. Kalian perlu menjaga kesehatan diri kalian sendiri dulu, karena di sini kalian perlu ya, energi kesehatan itu kalian bisa tularkan ke yang lain, perlu untuk belajar ya, banyak hal tentang berbagai manfaat. Kayak misalnya kalau kalian mau membuat herbal itu bisa, kalian mau membuat taman itu bisa juga. Ya, ini intinya yang menumbuhkan sesuatu, yang merawat sesuatu itu baik. Oke. Tapi ya kalian perlu ketahui juga apa sih yang sebenarnya bisa kalian yang mana sih, kayak misalnya kan pohon itu banyak ya, energi elemen moonnya itu banyak. Kalau misalnya kalian mau ambil semua itu kayaknya bakal memberatkan kalian gitu, karena tidak semua bisa kalian pegang, tidak semua bisa kalian kontrol dengan baik gitu. Jadi tergantung sih kalian tuh gini, kalian tuh kayak perlu satu hal yang utama, baru kalian lanjutin untuk misalnya sesuatu yang kecil-kecil nih, itu untuk menyokong yang utama itu gitu. Jangan kalian misal kalian mau buat taman, abis itu kalian buat taman kanak-kanak juga, misalnya taman bunga, terus kalian buat taman kanak-kanak, abis itu kalian ngurusin kebun teh juga, itu ribet. Bisa juga kayak misalnya gini, sorry saya kalian itu ada di fokusnya kalian di bunga lotus nih, hanya di sana. Oke, jadi kalian ketahui manfaat bunga lotus, gimana kalian cara mengolah bunga lotus itu, baik itu mungkin bisa menjadikan itu parfum atau aromaterapi, atau lotus terjadiin makanan nggak ya, kayak pernah baca gitu. Aku lupa, maaf kalau misalnya informasi aku rada melenceng gitu. Aduh, aku serak, maaf. Ada kalau misalnya lotus di aromaterapi nih, oke lah, kalian fokusin di lotus di aromaterapi dulu. Terus bisa kalian gunakan lotus juga di manfaat makanan gitu ya. Bisa kalian gunakan lotus di ketenangan atau di hal-hal apapun, itu bisa kalian pakai logo lotus gitu. Misalnya kalian ingin membuat perusahaan, kalian pakai logo lotus gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak ada satu titik utamanya dulu tuh. Ya, banyak pilihan sih memang. Kalau misalnya general reading aku nggak bisa gini juga, nggak bisa yang terlalu spesifik nya tuh di mana. BTW bonsai juga bagus di kalian. nambah pilihan lagi, nambah ribet. Bonsai juga bagus gitu ya, anggrek bulan kalem juga bagus tuh. Oke, cuma hanya saja jangan terlalu banyak yang kayak aku bilang tadi, jangan terlalu banyak ambisi yang gimana juga gitu ya, karena di sini justru akan memperlambat kalian kalau misalnya terlalu berambisi dari segi divine masculine kalian. Jadi ambil satu dulu, coba dulu kayak beberapa bulan gitu ya, langkah dulu, coba dulu gitu ya. Terus di sini ya The Emperor-nya terbalik. Sebenarnya ini kalian bisa gini loh, bisa balik, bisa jadi yang tidak terbalik. Kalau misalnya kalian sudah stabil ya, kalian sudah bisa memilih jalan yang oke lah, dan kalian tidak pantang menyerah, kalian bisa untuk
yang kecil-kecil itu kalian bisa rangkai jadi satu dan jadi besar, dan itu kalian bisa jadi The Emperor. The Emperor ini kalian bisa jadi ketua di perusahaan kalian, atau jadi yang oke lah, ini The Emperor ini kayak kaisar lah, rezekinya bagus. The Emperor ini dari segi apa namanya, keuangan cukup lah gitu. Terus dari segi apa sih namanya, kayak bimbingan atau memerintah orang juga bisa, bijaksana juga bisa gitu. Cuma hanya saja ingat, ini kartunya semua awalnya adalah kebalik gitu. Jadi ya, energi saat ini kalian lebih besar lah resikonya daripada keuntungannya, kayak gitu. Makanya perlu yang ini, satu langkah, pelan-pelan bertahap, kayak gitu. Oke, jadi itu cara cari uang yang cocok untuk kalian ya, untuk yang memilih file nomor 4. Terima kasih telah menonton, bye bye.